Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali dipertemukan, dipersekutukan di dalam syafaat malam pada malam ini, Rabu 23 Juni. Tanggung jawab siapa dong? Begitu tema refleksi kita. Ibu Bapak, Saudara-saudara, di dalam sejarah pemikiran tentang keberadaan manusia, dikenal apa yang disebut dengan istilah dualisme. Tentu konsep dualisme itu sendiri isinya beragam. Ada spektrum yang cukup luas. Nah, ketika dikenakan pada manusia, konsep ini sederhananya mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh, badan, raga manusia sifatnya fana, sementara, dan jiwa bersifat kekal. Lebih jauh, ada pandangan bahwa jiwa yang kekal itu terperangkap atau terpenjara di dalam tubuh yang fana ini. Tubuh itu dipandang lebih rendah ketimbang jiwa. Bahkan pada hakikatnya, tubuh itu jahat. Dualisme seperti itu pernah juga mewarnai kekristenan. Maka ada masanya urusan keselamatan, karya keselamatan Allah di dalam Yesus melulu dihayati sebagai keselamatan jiwa. Kasarnya, urusan tubuh sih nggak penting-penting amat. Yang penting adalah jiwa. Pandangan seperti itu menurut saya harus kita tolak. Dalam keutuhan kesaksian Alkitab, kita memahami bahwa manusia yang diciptakan Allah itu adalah juga manusia yang utuh. Manusia yang bertubuh dan berjiwa. Kadang dipakai juga istilah roh. Oleh karena itu, tanggung jawab kita atas kehidupan yang Allah anugerahkan itu bukan cuma berkaitan dengan urusan keselamatan jiwa. Bukan sekedar bahwa karena kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau kita mati maka jiwa kita mencelat ke sorga. Justru karena kita beriman, maka kita memaknai keselamatan yang Allah anugerahkan itu mencakup juga kehidupan di sini, sekarang ini. Bahwa seharusnya lah kita menjalani kehidupan dalam keutuhannya itu dengan sepenuh tanggung jawab, termasuk bagaimana kita memelihara tubuh kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9 demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Di dalam surat 2 Korintus 5, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan sekarang ini dan kehidupan setelah kematian. Menarik prinsip yang dituliskannya yang seharusnya juga menjadi prinsip kita seperti dalam ayat 9 di atas tadi. Bahwa entah ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini ataupun sesudahnya, entah ketika kita masih hidup dengan tubuh ini ataupun kelak dalam kediaman sorgawi, yang penting kita harus menjalaninya sedemikian rupa agar kita senantiasa berkenan kepada Allah. Maka tidak bisa tidak, adalah tanggung jawab kita untuk merawat kesehatan tubuh kita. Saudara-saudara, seperti yang sudah diduga,
usai mudik terjadi lonjakan jumlah orang yang positif terpapar COVID, baik varian lama maupun baru. Khususnya di DKI Jakarta beberapa hari terakhir sempat ada lonjakan yang luar biasa, memecahkan rekor. Akibatnya rumah sakit dipenuhi pasien COVID. Calon pasien dalam daftar tunggu karena belum kebagian ruang perawatan berderet panjang. Para tenaga medis kewalahan, mereka harus bekerja ekstra keras. Sungguh memprihatinkan. Di lingkungan jemaat GKI Gading Indah pun terjadi lonjakan. Ada sekitar 15 sampai dengan 18 orang saudara kita yang sekarang harus menjalani isolasi dan perawatan. Maka untuk kesekian kalinya kita diingatkan akan tanggung jawab kita menjaga dengan sebaik-baiknya tubuh kita, kesehatan kita. Patuhilah protokol kesehatan dengan sepenuh disiplin. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan abai untuk mematuhinya sekalipun kita sudah divaksinasi. Jangan mentang-mentang sudah divaksin lalu kita merasa sudah bebas beraktivitas tanpa harus mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudara-saudara yang bisa dan punya kesempatan untuk vaksinasi, kami mendorong ikutlah divaksin. Jangan terpengaruh dengan berbagai rumor mengenai jenis vaksin tertentu dan dampaknya. Tidak mungkin pemerintah akan menggunakan jenis vaksin yang akan membahayakan nyawa warganya. Maka kecuali ada pertimbangan medis tentang kondisi Anda yang menyebabkan Anda belum bisa divaksinasi, manfaatkan kesempatan untuk divaksin. Dan bagi Anda yang memang belum bisa menjalani vaksinasi, jangan berkecil hati. Tetap patuhilah semua protokol kesehatan ketika beraktivitas. Dan di atas semuanya mari kita tetap berdoa, memohon belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami memohon pengampunan-Mu. Kalau di sana sini kami mungkin suka mengabaikan tanggung jawab untuk memelihara tubuh, memelihara kesehatan yang adalah anugerah Allah ini. Maka kami mohon kiranya kami diberikan kekuatan, diberikan hikmat agar mau dan mampu melakukan yang terbaik di dalam menjaga kesehatan tubuh terutama di masa pandemi ini. Kuatkan hati kami kalau sekiranya ada di antara kami yang sebenarnya berkesempatan untuk menerima vaksinasi tetapi masih menunda, masih berpikir-pikir karena berbagai rumor yang dibaca atau didengar. Dan kalau ada yang memang mengalami gejala-gejala tertentu seperti naiknya suhu badan dan sebagainya setelah divaksinasi, maka Tuhan Engkau jugalah yang tetap memberikan kekuatan. Tuhan juga yang menolong kami untuk mau turut ambil bagian di dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Khususnya di dalam kedisiplinan kami mematuhi berbagai protokol kesehatan di dalam kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan karena ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19 ini. Buat
mereka yang harus menjalani isolasi dan perawatan, entah isolasi mandiri ataupun di rumah sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau sendirilah yang sempurnakan upaya perawatan, pengobatan yang dilakukan. Tuhan, kuduskan obat-obat yang diminum, makanan, minuman yang diasup. Tuhan, pakai semua menjadi sarana yang baik untuk membangkitkan daya imun tubuh guna melawan virus yang merusak ini. Engkau juga berkati dan sertai para tenaga medis yang harus bekerja keras untuk melayani, untuk menolong orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang peliharakan mereka di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa ya Bapa untuk upaya-upaya pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah yang mengalami lonjakan paparan COVID-19, termasuk di DKI Jakarta ini. Ya Tuhan, berikanlah kesadaran, kedisiplinan pada para anggota masyarakat untuk mau dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi bagiannya di dalam upaya untuk mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi para anggota simpatisan dengan pergumulan mereka masing-masing, mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan karena berbagai penyakit non-COVID, mereka yang punya masalah karena urusan sumber penghidupan, mereka yang punya persoalan karena relasi antar anggota keluarga yang terganggu, dan sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan mampukan supaya anak-anak-Mu ini mau sungguh-sungguh berserah kepada-Mu saja, dan mencari jalan keluar yang berkenan kepada Tuhan, dan mau bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan gereja di tengah lonjakan paparan COVID yang sedang terjadi ini. Mungkin ada beberapa kegiatan yang semula direncanakan akan dilakukan yang terpaksa harus ditunda terlebih dahulu. Kiranya Tuhan itu semua tidak menghalangi gereja untuk dapat tetap mempermuliakan nama Tuhan di dalam menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan di dalam segala keterbatasan yang ada ini. Ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan peliharakan kami seisi keluarga masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan menyambut hari baru esok dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, kebersamaan kita di dalam syafaat malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.